Kita kuliah statistik ya, statistik. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Bersyukur sekali teman-teman sudah berhadir di sini. Sudah berapa orang nih yang masuk? Baru 16 ya berarti ya. Satu saya. Perkuliahan statistik ini menjadi perkuliahan kita yang pertama ya setelah ujian kemarin UTS. Ini pertemuan yang ke-8 kali ya. Teman-teman semua sudah mengerjakan soal UTS? Sudah, Ibu. Sudah diupload ya? Sudah. Saya ada sedikit kendala ini di laptop ya. Nggak bisa saya apa ya dengan itu saya. Baik. Hari ini seperti yang kita rencanakan ya, kita akan ada presentasi dari para mahasiswa terkait dengan presentasi materi yang terkait dengan pertemuan kita, yang mulai dari statistik deskriptif ya, statistik deskriptif sudah dibagi kemarin sama Pak Ketua dalam presentasinya. Boleh tolong disampaikan ke saya seperti apa? Oh ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu pada Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa ja'altahu. Teman-teman semuanya, boleh disampaikan kepada saya siapa yang akan berpresentasi hari ini dan materi yang sudah disiapkan oleh di-share saya. Atau mau langsung presentasi aja lewat SPSS ya. Gimana Pak Hasan? Kecilin. Kecilin. Halo Bu. Iya Pak. Untuk hari ini kelompok kita Bu untuk pemaparan materi statistik deskriptif ya. Iya. Saya Pak Hadi sama Pak Hutomo Bu. Oh baik. Jadi nanti saya akan menjelaskan dulu terkait masalah pengertian statistik deskriptif ya. Nanti kemudian disusul dengan demonstrasi SPSS dari Pak Hadi Bu. Oh siap Pak Hasan. Pak Nur ya, bukan nih? Namanya Pak Pak. Afid Bu. Pak Afid. Oh iya, Pak Afid ya. Baik Pak Afid. Iya baik. Pak Afid dengan Pak Hadi belum keluar itu posternya kok belum jadi, benar jadi ingat nih. Kenapa tuh Pak? Lagi ini dulu Bu, apa nanti diskusin lagi Bu terkait masa foto-fotonya kan belum juga Bu ya, belum dikirimin ke tim kita gitu Bu ya, sama flyernya nanti mau seperti apa. Nanti perlu kita diskusi dulu lagi sih Bu terkait masalah seminar yang kita akan buat gitu Bu. Kalau bisa sudah ada ininya, rencananya sudah ditampilkan ya, kita kasih masukan nanti. Kayak kelas sebelah begitu, satu-satu kita kasih masukan, gitu kan posisi-posisinya gitu. Kalau yang kelas reguler dari Sabtu kemarin udah tampilkan Pak ininya, posternya, sehingga bisa langsung saya kasih masukan gitu, ada nama narasumber langsung masuk. Gitu Pak. Oke, Bu, maaf udah tampil, maaf. Nanti setelah ini langsung ya Pak di-share ya posternya Pak, biar nanti saya tinggal kasih nama narasumbernya aja. Oke. Karena udah seminggu, jadwal kita langsung berjalan terus, sementara kita belum siap untuk mempublikasikannya. Contohnya yang kayak punya kelas bawah aja, kelas semester 1 ya. Itu aja modelnya, apa aja konten yang isinya itu disiapkan dulu, tinggal ganti nama
nama aja gitu, nama apa Ya. namanya, nama narasumber ya Pak. Lainnya sudah siap, jadi barangkali besok sudah ada nama langsung di share lusa, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu. Namanya apa sih? Biasa. Namanya apa? Gina Bu, bisa dimulai Bu? Ya silakan Pak, saya lagi habis baterai nih Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kuliah yang sering kita adakan di hari Sabtu ya. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan pada Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya kita seperti sekarang ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Yang saya hormati Ibu Hasanah selaku dosen pengampu dan saya hormati Bapak Ibu teman seperjuangan. Langsung ya, ini terkait masalah saya akan menjelaskan materi terkait masalah statistik ya, di mana kelompok saya ini berdirikan bergondokan Pak Hadi ya, kelompok 1 Pak Hadi Ismail, Pak Hafid Bahtiar dan Hutomo Abdiansah. Di sini saya langsung menjelaskan terkait masalah statistik deskriptif. Oke, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentang pengertian statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif adalah cabang dari statistik yang fokus pada pengumpulan dan pengolahan penyajian dan penjelasan data untuk menggambarkan karakteristik atau sifat dari sekumpulan data tertentu. Di mana tujuan statistik deskriptif ini adalah tujuan utamanya adalah memberikan gambaran atau ringkasan informasi data secara sederhana tanpa melakukan kesimpulan atau inferensi lebih lanjut mengenai populasi yang lebih luas. Di mana statistik deskriptif ini biasanya meliputi perhitungan ukuran pemusatan data, nah, seperti median atau rata-rata, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data seperti rentang, varians, dan standar deviasi. Di sini, di slide ketiga adalah tentang manfaat statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif ini berguna dalam berbagai bidang untuk memberikan gambaran data secara singkat, Bapak Ibu. Ada beberapa manfaat utama. Yang pertama meliputi mempermudah pemahaman data, memungkinkan kita untuk mencari gambaran umum dari data tanpa harus menganalisa tiap poin data. Yang kedua adalah identifikasi pola dan tren, di mana identifikasi pola dan tren ini membantu mengidentifikasi pola dasar pola dasar data yang bisa menjadi dasar analisis lebih lanjut. Yang ketiga adalah manfaatnya mendukung data mengambil keputusan awal, di mana ringkasan statistik deskriptif seringkali digunakan untuk membuat keputusan awal atau perbandingan atau kelompok data sebelum masuk ke tahap analisis yang lebih kompleks. Nah, di sini ada kategori statistik deskriptif ya. Terdapat dua kategori utama dalam statistik deskriptif, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Berikut adalah varian rinci mengenai masing-masing kategori dan konsep utamanya. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menggambarkan titik tengah atau nilai representatif dari data. Beberapa ukuran yang umum digunakan meliputi rata-rata, median, minimum, maksimum, dan modus. Nah, di sini ada namanya saya akan menjelaskan tentang rata-rata atau median ya. Rata-rata adalah hasil penjumlahan semua nilai data yang dibagi dengan jumlah data. Hal ini merupakan nilai yang sering dianggap sebagai representasi keseluruhan, tetapi sensitif terhadap data pencilan atau outlier. Di mana rata-rata biasanya dihitung dengan rumus ya, median sama dengan sigma X bagi N, di mana sigma X ini adalah total nilai data dan N adalah jumlah data.
Nah, di sini selanjutnya adalah median ya. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai yang terletak di tengah. Jika jumlah data yang genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Nah, median tidak dipengaruhi oleh pencilan sehingga sering lebih representatif dalam distribusi data yang tidak simetris. Nah, di sini ada rumus untuk median data ganjil dan juga di sampingnya adalah untuk data genap. Selanjutnya di mana selanjutnya adalah nilai minimum dan maksimum. Di mana nilai minimum adalah nilai yang paling terkecil dari sebuah data set ya. Bapak Ibu, nilai ini menunjukkan biasanya batas bawah dari data yang dianalisis. Kemudian ada nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari sebuah dataset. Nilai ini menunjukkan batas atas dari data yang akan dianalisis ya. Jadi nilai minimum itu nilai yang kecil dan nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Nah, selanjutnya adalah modus, Bapak Ibu ya. Di sini modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data ya, di mana suatu data bisa memiliki lebih dari suatu modus atau bimodal atau juga multimodal atau tidak memiliki modus sama sekali. Modus berguna terutama dalam data kualitatif ataupun data diskrit. Nah, ini adalah contoh modus di mana contoh tersebut itu di samping itu ya frekuensinya lebih banyak muncul ya. Nah, dinyatakan dalam modus. Di sini ada nilai 40 sampai 49 di mana frekuensinya 14. Nah, kemudian juga ada nilai 90 sampai 99 frekuensinya juga 14 di mana modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data menunjukkan beberapa jauh atau tersebar nilai-nilai dari data rata-rata. Beberapa ukuran penyebaran yang umum digunakan adalah di sini ada rentan atau range, varian atau variance, standar deviasi, standar deviation, dan jarak antar kuartil atau interkuartil range atau IQR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rentang ya, di mana rentang itu adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam data. Rentang memberikan gambaran dasar tentang variasi data, namun hanya mempertimbangkan dua nilai ekstrim dan bisa kurang mewakili jika ada pencilan. Nah, di sini adalah contoh dari rentang, di mana di sini rentangnya 10, datanya 10, ya rentangnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Kelipatannya 10. Lanjut adalah variance. Variance mengukur seberapa jauh setiap nilai data dari rata atau means dan dihitung dengan cara mengkuadratkan selisih masing-masing nilai dengan rata-rata, lalu merata-ratakan. Nah, variance ini memberikan ukuran lebih akurat terhadap variasi data, di mana rumusnya adalah variance sama dengan sigma x diambil mean pangkat kuadrat dibagi N, di mana X adalah setiap nilai data dan N juga adalah jumlah data. Selanjutnya adalah standar deviasi, di mana standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Nilai ini lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan satuan data asli. Standar deviasi yang kecil menunjukkan data lebih terkumpul di sekitar rata, sementara standar deviasi yang besar menunjukkan data yang lebih tersebar, di mana contoh di samping adalah rumus deviasi standar. Kita bisa lihat SD sama dengan akar sigma X pangkat 2 dibagi N. Nah, di sini ada keterangan SD itu ada standar deviasi sigma X pangkat 2, jumlah semua deviasi telah dikuadratkan, di mana A rumus untuk frekuensi tunggal atau 1, dan B rumus atau frekuensi lebih dari 1. Nah, selanjutnya adalah jarak antar kuartil. IQR adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dan kuartil pertama atau Q1.
yang mencakup 50% dari data tengah. Ini mengurangi pengaruh pencilan karena hanya mempertimbangkan data di bagian tengah distribusi. Setelah kita ketahui untuk rumus interquartile rank atau IQR adalah sebagai berikut, Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat untuk selisih antar kuartil atas dengan bawah rumusnya seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah dengan memahami statistik deskriptif, kita dapat menyederhanakan informasi yang rumit menjadi lebih mudah dan dipahami dan membentuk dasar untuk analisis statistik yang lebih lanjut, seperti statistik interferensi yang mencoba membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Demikianlah untuk penjelasan teori yang kelompok kami berikan. Selanjutnya dijelaskan tentang demonstrasi SPSS oleh Pak Hadi. Pak Hadi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya belum diberikan kesempatan izin buat share layar. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Afid terkait dengan paparan kelompok kami tentang statistik deskriptif, di mana penggunaan dua analisis ini akan mengacu kepada proses pengenalan tentang analisis frekuensi dan deskriptif itu sendiri. Saya ambil contoh di sini Bapak Ibu, untuk data-data yang standar saja yang biasa kita olah, dicontohkan di sini misalkan ada beberapa jenis kolom yang sudah dirancang di awal, di mana data ini merupakan data penelitian yang akan dilakukan pengolahannya nanti melalui sistem SPSS. Nah, yang pertama kita siapkan nama responden ya, sejumlah yang sudah kita lakukan dalam penelitian di lapangan, lalu kita tentukan jenis kelamin dari masing-masing responden, usia, lama kerja, sampai tingkat pendidikan. Nah, ini diasumsikan bahwa ini dicontohkan pada sebuah institusi pendidikan, misalkan ya, di mana di situ mungkin ada beragam macam jenis pegawai dengan tingkat pendidikan dan lama kerja yang variatif ya. Sebagaimana kita tahu, mungkin ada guru itu ya, tenaga kependidikan dengan tingkat pendidikan yang juga beragam, dan ada penjaga sekolah atau caraka yang juga pendidikannya juga beragam. Nah, diasumsikan bahwa kita punya 4 variabel, di sini ada X1, X2, X3 dengan variabel dependennya, yaitu variabel Y yang masing-masing nilainya ini mengacu kepada pengambilan data gitu ya dengan skala Likert, yaitu di mana penentuannya adalah tingkat kepuasan layanan pendidikan. Nah, dari data ini yang sudah disusun, tentunya kita akan melakukan proses pengolahan, proses pemusatan data, di mana jika dibuatkan dalam sebuah aplikasi SPSS, maka variabel yang akan disusun adalah sesuai dengan tadi masing-masing komponen yang sudah ditentukan dalam persiapan penelitian. Yang pertama adalah nama, jenis kelamin, usia, lama kerja, tingkat pendidikan. Nah, ini P1 sampai P16 adalah jenis pertanyaan yang diajukan kepada responden kita. Seluruhnya berbentuk numerik ya, angka kecuali nama, karena memang itu jenis alfanumerik, bentuk string, bentuk yang isinya adalah berupa huruf ya, susunan huruf dengan lebar data dimaksimalkan dengan angka 25, selebihnya dengan 8. Nah, lalu untuk di kolom value kita bisa tentukan beberapa jenis
data yang lebih spesifik gitu ya. Jenis kelamin kita bisa tentukan di sini kan dengan memasukkan angka value 1 dengan jenis kelamin laki-laki dan 2 perempuan. Lalu untuk usia dibuatkan rentang nilai ya sesuai dengan kelompok-kelompok rentangan usia yang sudah kita mau buat penelitian, di mana di sini angka 1 mewakili rentang nilai 20 sampai 24,9 gitu ya. Artinya nilai 25 kurang 0,01 dan angka 2 di angka 25,29,9 dan seterusnya sampai angka 6 ada di usia 49 sampai 50. Oke, setelah kita tentukan rentang ini, maka untuk yang data lainnya ya seperti tingkat pendidikan juga saya buatkan 3 kategori, 1 SMP, 2 SMA, dan 3 sarjana. Yang terakhir untuk data pertanyaan dari P1 sampai P16 dibuatkan bentuk respon dari pelayanan sebuah kegiatan di sekolah barangkali. Ini 1 sangat tidak puas sampai 5 yang sangat puas. Ya, saya rasa teman-teman sudah cukup memahami. Maka saya langsung kepada proses analisis. Analisis data tadi ini sesuai dengan data Excel olahan awal, maka cukup di ya kopas Punten saja. Kang Hadi, punten Kang Hadi. Kalau bisa di share screen Kang Hadi. Oh, yang mana, Pak? Ini kan Kang Hadi belum jadi host ya? Udah, Pak. Udah saya Udah? screen ini, Pak. Udah Pak, Sudah. udah muncul. Oh, di saya kok nggak muncul ya? Berarti ada gangguan di saya ini. Iya, internet ya kan. Ya, mangga dilanjut. Soalnya di saya tulisannya hanya terima kasih gitu. Terima kasih. Ya, belum sampai terima kasih, baru masih diproses, Pak. Iya. Ntar kalau udah selesai Oh. saya terima kasih juga sih. Iya, soal di saya ini tulisannya hanya terima kasih begitu. Oh, Lanjut langsung. Kang Hadi. Oh iya, oke, siap. Saya lanjutkan dari proses tadi, Bapak Ibu. Proses analisis untuk deskriptif ya, mungkin nanti teman-teman yang lain akan mengupas di bagian-bagian analisa yang lain. Tapi untuk kelompok kami fokus kepada di tiga sub menu ini. Yang pertama di frekuensi, di mana kita bisa ini pada awalnya mungkin posisinya ada di kiri ya, kita geser ke kanan ke bagian variabel mana yang akan kita analisis dari tingkat kemunculan data ya, frekuensinya. Saya coba lakukan proses penampilan data dari jenis kelamin, usia, lama kerja, dan tingkat pendidikan, di mana di klik tombol statistik ini kita akan diberikan option-option lebih spesifik, yaitu tentang pemunculan nilai rata-rata ya, min, nilai tengah, nilai modus, lalu saya juga membutuhkan nilai standar deviasi, nilai varian, nilai range ya, minimum dan maksimum. Gitu. Tapi sebelum ke langkah ini, saya coba menggambarkan tentang ini Bapak Ibu. Jadi walaupun bagaimanapun kita mesti memahami konsep-konsep apa itu min, median, dan modus. Pada hakikatnya sebetulnya ini ilmu matematis ya, statistik, di mana kalau di SPSS memang konsep pemunculan data itu sudah dihitungkan ya, bagaimana kita dimudahkan SPSS sebagai sebuah kalkulator statistik yang nantinya menghasilkan data-data akhir yang sudah diperoleh proses analisisnya. Padahal di dalamnya itu adalah satu proses yang melibatkan perhitungan-perhitungan data statistik dengan melibatkan rumus-rumus tertentu. Nah, contoh di sini 3 yang saya coba jabarkan ya. Kita punya data rentang kelompok seperti ini contoh saja Bapak Ibu. Misalkan ada nilai 38 sampai 46 ya. Ini ada rentangan nilai ya. Semua rentangan nilai ini ada di 9 angka, 47 sampai 55 juga 9, dan seterusnya sampai 100. Ini dibuat rentangan kelas masing-masing, di mana kita bisa melihat frekuensi dari masing-masing data ini. Hasil penelitian mendapatkan rentangan nilai 38 sampai 46 ini dicontohkan ada 5 orang gitu ya. 47 sampai 55 ada 8 orang. Ya, dan seterusnya sampai yang 92 sampai 100 dia ada 4 orang. Maka tabel FI ini adalah menggambarkan tentang kemunculan data atau frekuensi dari masing-masing kelas atau kelompok rentangan nilai. Nah, kita bisa memperoleh nilai sumnya ya, nilai akumulasi
akhir dari frekuensi ini dengan menjumlahkan menggunakan rumus sum sehingga diperoleh angka 6. Lalu XI ini adalah nilai rata-rata yang akan kita cari ya, rata-rata dari dua data nilai interval ini, itu 38 dan 46. Maka kita cari nilai rata-ratanya adalah dengan menjumlahkan 38 dan 46 lalu dibagi 2 sehingga memperoleh nilai 42. Nah, 47 ditambah 55 dibagi 2 hasilnya 51. Nah, semua nilai ini adalah nilai rata-rata dari rentang kelas yang sudah dibuat di sini. Nah, untuk mencari nilai min, kita membutuhkan sigma ya, sigma FI kali XI. FI kali XI berarti frekuensi dikali rata-ratanya. Nah, FI dikali XI sudah diperoleh dengan mengkalikan 5 dikali 42. Maka dapatlah angka 210. Nah, sehingga 210 dibagi dengan sigma FI, dibagi dengan 5. Nah, dibagi dengan FI ini maksudnya jumlah ini dibagi dengan 60, maaf tadi ya, dibagi 60 sebagai jumlah akhir dari frekuensi yang atau jumlah responden yang muncul dari keseluruhan. Maka 4221 ini total seluruh ini dibagi dengan 60 total seluruh yang ini. Nah, itu adalah nilai min gitu. Jadi kalau misalnya kita diperoleh dari SPSS muncul 70,35 langsung, maka pada hakikatnya adalah dia melalui proses perhitungan rumus ini. Lalu nilai median ya, nilai median itu teman-teman bisa melihat rumus aslinya adalah TB atau tepi bawah ya, ditambah setengah N dikurang F gitu. F ini adalah F kumulatif, sementara FE di bawah ini adalah F median ya, F median karena dicari nilai tengah. Lalu I ini adalah interval. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat ya, kalau dijabarkan bahwa N itu jumlah data ya, jumlah data yaitu nilai 60-nya. Lalu F ini, F kumulatif adalah 20. Nah, 20 di sini adalah nilai dari median, nilai median di rentangan angka ini sebelum dari, karena kelas median itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Maka yang nilai 20 ini, F ini adalah nilai sebelum dari nilai tengah ini, itu angka 20 ini. Sementara untuk yang FE di bawah ini, yaitu angka 11. Angka F mediannya 11. 11 itu diperoleh dari ini, Bapak Ibu nih. Dari ini posisi frekuensinya, karena di kelas median ada di sini tengah-tengah ya, maka angka 11-nya adalah nilai representatif dari F median ini, angka 11. Sementara I ini adalah interval, jarak antar kelas masing-masing adalah I. Seperti itulah kurang lebih ya kalau dijabarkan. Maka nilai-nilai ini 60. Nah, sementara TB tadi itu tepi bawah itu adalah nilai, karena median ada di tengah sini 65. Untuk menentukan tepi bawah ini adalah 65 dikurang 0,5 gitu ya. 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Ini matematis banget ya. Jadi menurut kami paling tidak ini memang sudah menjadi rumus baku, dan tentunya kita tinggal masukkan gitu ya data-data ini sebagai bentuk perhitungan. Jadi kalau kita ngitung di Excel, sebetulnya masing-masing bagian-bagian ini bisa kita susun terpisah gitu ya. Setengah N berarti setengah dikali 60 ini, dapatlah 30 di sini. 30 tadi TB-nya 64,5. Nah, dikurang 20, F ini sudah didapat ya. Nilai kumulatif tadi 20, yaitu nilai ini, nilai satu angka sebelum nilai median, dibagi dengan FE-nya yaitu 11 ya di sini. Setelah itu dikali 9. Maka perhitungan ini akan mendapatkan hasil 72,682. Agak jelimet Bapak Ibu ya, tapi makanya menggunakan SPSS itu sangat mempermudah kita. Tapi pada hakikatnya kita juga perlu tahu bahwa konsep ini menjadi perhitungan dalam statistik. Nah, satu lagi modus yang sering digunakan dalam perhitungan statistik, bahwa modus ini diperoleh dari nilai TB, ditambah nilai D1 bagi D1 tambah D2 dikali interval. Itu di mana TB
TB modus itu yang sini, yang modus itu saya kasih warna pink. Modus yang diperoleh. Kenapa modus warna pink? Karena dari rentangan nilai ini ada angka 15 di sini ya sebagai nilai yang paling sering muncul. Maka kelas ini adalah kelas modus. Nah, dengan memperoleh pemetaan bahwa kelas ini kelas modus, maka 74 ini adalah nilai rentang bawah. Nah, TB-nya seperti bawah itu tinggal kita kurangi 0,5. Maka 74 dikurang 0,5 adalah 73,5. Maka nilai TB di sini 73,5. T1 itu adalah nilai 15 diambil 11. Ini Bapak Ibu. Karena modusnya ada di 15, maka D1 adalah 15 dikurang angka sebelumnya di atas, dikurang 11. Maka dapat nilai 4. Sementara D2 itu nilai 15 dikurang setelahnya, angka 10. 15 dikurang 10 nilainya 5. Dengan interval 9. Maka data-data nilai TB, D1, D2, dan I ini kita masukkan ke sini. 4 dibagi 9. Ya, terus dikali 9 baru dijumlahkan 3,5 memperoleh 77,5. Nah, dari apa yang saya jabarkan di sini tentunya kita akan lebih kagum maksud saya ya kepada bagaimana SPSS ini dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai-nilai statistik. Ya, kita tinggal mencentang min, median, modus di sini. Lalu standar deviasi, ada variance, range, ya nilai minimum maksimum. Jika diklik continue, lalu kita bisa munculkan chart di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Saya coba contohkan histogram, Bapak Ibu. Lalu kita klik OK. Maka dengan begitu mudahnya kita akan melihat nilai-nilai statistik dari data-data yang kita sajikan tadi. Di mana nilai min ini 1,33 ya dari jenis kelamin, usia ini untuk rata-ratanya di 3,27, ya, lama kerja rata-rata di 14,70 dengan tingkat pendidikan ya 2. Nah, ini dijabarkan ke bawah untuk masing-masing variabel data frekuensinya. Maka sudah tersaji dengan cukup lengkap ya Bapak Ibu seperti ini dengan histogramnya. Kita coba analisis satu lagi dengan deskriptif ya, tentunya dengan variabel yang sama. Keempat ini akan saya coba lakukan proses analisis deskriptif. Juga akan dihasilkan, nah ini kita punya 30 responden ya. Jenis kelamin, nilai maksimumnya 1 ya, minnya 1,33. Coba maaf tadi di option ini lupa dicentang ya, ada variance, ada range gitu ya. Ini data-data komponen yang kita butuhkan. Maka kita lengkapi lagi lebih panjang. Ya, nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi serta variannya juga sudah diberikan informasi. Nah, data-data ini merupakan data-data pemusatan data untuk keperluan kita melakukan analisis dalam keperluan penyusunan data laporan hasil penelitian. Oke, baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk proses bagaimana statistik deskriptif ini dilakukan dan proses awal tadi perhitungan dengan menggunakan Excel ya, di mana di balik ini semua sebetulnya ada rumus-rumus yang sudah dibuatkan oleh si programmer berdasarkan ilmu statistik, sehingga kita akan lebih dimudahkan penggunaan SPSS ini yang memberikan informasi lebih tepat dan akurat tentang bagaimana sajian-sajian data ini yang akan dijadikan sebagai data olahan dalam penelitian kita. Barangkali itu nanti boleh kita lakukan sharing informasi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Kami kembalikan ke Pak Afid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena terkait masalah hari ini untuk deskriptif ada 2 kelompok ya. Kebetulan kelompok satunya saya dengan Pak Hadi Pahutomo dan kelompok 2-nya tuh Bu Neneng dengan Bu Novana. Mungkin saya tanya dulu kepada Ibu dosen, kira-kira ada masukan dulu Bu? Atau mau langsung dilanjutkan terkait masalah presentasi ke kelompok kedua? Langsung aja kali Pak Apit, kelompok 2 Langsung aja kali ya. ya. Iya, karena Bapak Ibu karena memang judul Saya nggak keluar suara ya. keluar Bu, Udah, keluar Bu. Udah, Bu. Suaranya. Tanya Iya. jawab dulu aja kali Kang Afid. Ya, makanya jangan terlalu banyak. Sebentar, saya matikan.
Oh, nggak terdengar, Mas. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya pakai satu aja deh. Salah satunya di mute aja, Bu, biar nggak gemak gaung gitu. Oh, menggema ya suaranya. Saya matiin satu deh. Dua-duanya aktif. Ya, Harus oke. Pak. Iya, ini sudah jelas ya. Siap. Iya. Oke. Baik, tadi udah bagus ya. Pak Adi juga ada pernah presentasi dulu sedikit apa yang telah dikerjakannya. Dan udah jadi tugas UTS ya kemarin ya, tugas UTS ya sudah dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Artinya saya di tahap awal ini sudah tenang karena tentang statistik deskriptif sudah lebih mapan ya. Karena ini tahap awal dalam penulisan tesis, biasanya diminta pengolahan data secara deskriptif, itu yang penting kita tahu ya. Kemudian SPSS pun sudah bisa digunakan. Selanjutnya oleh kelompok 2 itu ingin presentasi tentang apa ya, deskriptif juga ya, lanjutan ya Pak ya. Iya, lanjutannya bener Bu, karena banyak deskriptif pengertiannya, jadi dilanjutkan sama kelompok 2. Nah, saya pikir nggak usah ada tanya jawab karena sudah paham semuanya. Lanjut aja Pak. Ini saya hanya melihat semacam pembelajarannya. Saya ingin ngecek seperti apa pemahaman teman-teman sebenarnya dan disimpulkan oleh teman-teman karena sudah pernah saya coba pengantar yang termasuk ke SPSS. Baik, sepertinya sudah pada siap di kelompok 2, begitu ya. Nanti bisa secara maraton coba dipelajari lagi yang belum paham ya. Silakan kelompok 2. Oke, Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mungkin bisa dimatikan dulu, dimutikan dulu yang lain-lain. Coba sebentar. Baik. Bisa terdengar dengan jelas teman-teman? Mendengung, Ya, sebentar Bu. menggema. Ya, bentar. Oke. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Hasanah serta teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan bertiga tentunya akan membahas tentang sebentar Bu, saya mau coba share. Ibu Neneng mungkin bisa nge-share itunya statistik deskriptif. Bisa bantu nge-share materi Bu? Oke, siap. Tapi di sini sudah sudah terbuka nih. Mohon jangan diulang yang sudah disampaikan. Bantu nge-share? Kok suaranya nggak kedengar ya? Sebentar saya ingin sampaikan sebelum dimulai. Sebelum mulai saya ingin sampaikan, maaf ya, jangan mengulang yang sudah disampaikan teman ya. Jangan mengulang yang sudah disampaikan oleh teman. Kita lanjutkan saja. Misalnya pengertian statistik bagi 2. Itu adalah host saja. Baik Ibu, kita di sini tidak mengulang, kita melanjutkan, kita mau membahas tentang histogram, box plot, deteksi outlier dan lainnya. Melanjutkan. Bagus. Oke, dipersilakan Bu Fitri dengar dengan jelas. Ya. Ibu, saya nggak bisa nge-share ini. Bisa bantu untuk nge-share? Ini udah ini Bu. Udah nge-share ya? Udah ke-share. Baik ya. Baik, kita akan mulai dengan presentasi statistik deskriptif yang diawali oleh Ibu Neneng Marliana. Kepada Ibu Neneng dipersilakan. Bu Neneng masih mute, Bu Neneng. Oke, baik. Sebentar. Nyiapin dulu. Oke, baik. Saya akan coba melanjutkan tadi yang dipaparkan oleh kelompok Pak Hadi. Masih membahas tentang statistik deskriptif. Di sini kami akan membahas mengenai kelanjutannya. Bu Fitri, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya? Boleh, silakan. Oke. Ya, visualisasi data. Oke, baik.
Kita awali dari visualisasi data, di mana visualisasi data ini adalah proses mengubah data numerik atau kategorikal menjadi bentuk grafis yang mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah untuk membantu audiens atau analisis melihat pola, tren, dan hubungan dalam data secara visual, yang memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan. Visualisasi ini bisa berupa grafik, diagram, atau peta, dan digunakan dalam banyak bidang seperti analisis statistik, riset pasar, ekonomi, dan lain-lain. Jadi di sini jenis-jenis visualisasi data diantaranya adalah pertama histogram. Apa sih histogram? Histogram itu adalah grafik batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi data numerik. Setiap batang dalam histogram itu menunjukkan jumlah data yang terletak dalam suatu interval tertentu atau disebut dengan bin. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah membantu dalam memahami distribusi data. Apakah data tersebut terdistribusi normal, terpusat di satu sisi atau skewed, atau memiliki distribusi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah box plot. Box plot. Box plot ini adalah cara untuk merangkum data numerik dengan menunjukkan nilai minimum. Kuartil pertama atau biasa disebut dengan Q1, median, kemudian kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Box plot juga digunakan untuk mengidentifikasi outliers, di mana di sini fungsinya adalah memberikan gambaran visual yang jelas mengenai penyebaran data dan mendeteksi adanya outlier atau nilai yang sangat berbeda dari data lainnya. Kemudian di sini juga yang ketiga ada bar chart. Bar chart ini adalah grafik yang menunjukkan data kategorikal yang menggunakan batang vertikal atau horizontal. Setiap batang mewakili kategori tertentu dan panjang atau tinggi batang menunjukkan frekuensi atau jumlah data dalam kategori tersebut. Tayangannya hilang nih Bu Fitri. Sebentar Bu, saya juga bingung ini. Sebentar ya Bu, sebentar. Aduh, kayaknya hilang on participation. Oke. Sebentar Bu, kok bisa hilang? Sambil menunggu mungkin boleh diisi teman-teman kalau Udah ada saya yang jadi tidak co-host Bu mengerti. Neneng. Oke, siap. Oh, tapi Bu Fitri sudah Sudah bisa Bu dilihat? Oke, Oke, kenapa visualisasi data penting? Oke. Sebentar, ini saya malah yang Ibu bisa, ini sudah saya share loh. Iya, tapi masih yang pertama tadi Bu, ini belum sampai ke ini kenapa visualisasi data penting? Oke, yang apa bar chartnya belum selesai. Oh, bar chart belum selesai. Iya. Oke. Oke ya, jadi fungsi dari bar chart itu adalah untuk membandingkan frekuensi atau ukuran kategori dalam data yang bersifat kualitatif atau kategorikal. Kemudian ada juga pie chart ya, jadi bentuknya itu seperti pie gitu ya. Jadi di sini ada pie chart itu adalah diagram lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan untuk menunjukkan proporsi atau presentase dari total keseluruhan atau masing-masing kategori. Di mana fungsinya di sini digunakan untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari keseluruhan, seperti presentase pangsa pasar, anggaran, atau distribusi kategori. Kemudian di sini kita juga punya line chart, di mana di sini adalah grafik yang menggunakan garis untuk menunjukkan perubahan atau tren data sepanjang waktu. Setiap titik pada grafik memiliki nilai data pada waktu tertentu dan garis menghubungkan titik-titik tersebut. Di mana fungsi dari line chart ini adalah untuk menganalisis tren atau pola dalam data seiring berjalannya waktu. Oke, next. Next slide, Bu Fitri. Ya, ini sudah. Kenapa sih visualisasi data itu penting? Ya, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan pemahaman. Maksudnya di sini adalah data yang ditampilkan dalam bentuk grafis lebih mudah dipahami daripada data dalam bentuk tabel atau angka mentah. Visualisasi dapat memperjelas pola hubungan dan tren yang sulit ditemukan dalam data yang masih mentah.
Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah lebih di sini. Kenapa penting? Ini untuk mengidentifikasi masalahnya lebih cepat. Jadi dengan menggunakan visualisasi seperti box plot atau histogram, kita bisa dengan cepat mengidentifikasi masalah seperti distribusi yang tidak normal atau adanya outlier yang mencurigakan. Kemudian juga komunikasinya menjadi lebih efektif. Dalam banyak situasi, misalnya di rapat atau presentasi, visualisasi mungkin untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan angka atau teks. Kemudian membantu pengambilan keputusan, di mana di sini visualisasi dapat membantu pengambilan keputusan untuk melihat gambaran besar dan membuat keputusan berbasis data dengan lebih percaya diri. Oke, next slide. Oke, di sini kita ada yang namanya deteksi outlier. Apa sih deteksi outlier? Di sini adalah proses untuk mengidentifikasi data yang berada jauh di luar pola umum atau distribusi data lainnya. Outlier yang artinya di sini adalah keluar dari batas normal, adalah nilai yang sangat berbeda dari mayoritas data yang ada. Kehadiran outlier bisa mengindikasikan adanya kesalahan pengukuran, kesalahan input data, atau memang merupakan kejadian yang sangat jarang dan signifikan, tergantung pada konteksnya. Deteksi outlier penting dalam banyak analisis statistik dan data mining karena outlier dapat mempengaruhi hasil analisis dan model prediktif. Oke, di sini ada beberapa pendekatan statistik yang digunakan untuk mendeteksi outlier. Di antaranya ada metode IQR atau interquartile range, kemudian ada metode Z-score, kemudian ada visualisasi dengan box plot, ada juga visualisasi dengan scatter plot, dan ada metode Mahalanobis distance. Oke, next, Bu Fitri. Transformasi data, Bu. Oke, transformasi data. Transformasi data ini adalah proses mengubah data dari bentuk atau distribusi tertentu menjadi bentuk atau distribusi lain yang lebih sesuai atau lebih mudah untuk dianalisis, diolah, atau digunakan dalam model prediktif. Transformasi data seringkali dipergunakan untuk meningkatkan kualitas data, membuat data lebih memenuhi asumsi model statistik, atau membuat data lebih mudah untuk dibandingkan antar variabel yang memiliki skala atau satuan yang berbeda. Di sini ada transformasi Z-score, ada transformasi logaritmik, yang ketiga transformasi kuadrat atau akar kuadrat, yang keempat normalisasi atau biasa disebut dengan min-max scaling, kemudian ada transformasi kategorikal atau one-hot encoding. Oke, slide selanjutnya, mungkin Bu Fitri bisa melanjutkan. Baik, cross tabulation. Jadi komponen dalam cross tabulation, tabulasi itu ada pertama baris. Baris itu mewakili kategori dari satu variabel, ada kolom. Kolom itu mewakili kategori dari variabel lain, dan ada sel. Setiap sel dalam tabel itu menunjukkan frekuensi atau jumlah observasi yang memenuhi kombinasi kategori baris dan kolom tersebut. Yang keempat adalah total baris dan kolom. Total baris dan kolom menunjukkan jumlah total untuk setiap baris dan kolom serta total keseluruhan. Analisis korelasi sederhana. Korelasi biasanya dihitung menggunakan koefisien korelasi yang memiliki nilai antara -1 hingga +1. +1 itu dianggap korelasi positif sempurna. Artinya kedua variabel bergerak bersama-sama dengan proporsi yang tetap. Yang kedua, -1, korelasi negatif sempurna. Artinya satu variabel meningkat ketika yang lain menurun, dan sebaliknya dengan proporsi yang tetap. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara, artinya tidak ada hubungan yang linier antara kedua variabel. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk SPSS-nya akan dijelaskan oleh rekan kita, Ibu Novana. Ibu Novana, dipersilahkan. Dan saya stop untuk share yang ini dulu. Baik, terima kasih Bu Fitri, Bu Neneng. Mohon izinnya Bu dosen. Mungkin saya menjelaskannya juga tidak seperti Pak Hadi ya. Pak Hadi
mendetail sekali, memang sudah master banget. Saya pun belajar dari Pak Hadi. Kalau bisa karena biasa, Bu, santai. Bu. Iya, Pasti akan sampai ke tujuan yang sama juga. Lebih keras lagi belajarnya, lebih keras lagi latihannya ya, Bu Nova ya, dan teman-teman. baik, Bu dosen. Ininya saya ya, Bu, maaf. Oke, Bu Udah Novana mau bagus. nge-share? Bisa? Udah? Bisa. Sudah? Udah. Sudah belum? Makanya kalau nggak Udah. dibuat seperti ini, nggak pada belajar. Jadi memang harus presentasi. Sudah Semua terlihat Bu kelompok harus Novana. presentasi menggunakan SPSS gitu, biar paham SPSS gitu. Sebenarnya sih nggak perlu saya ajarin, teman-teman bisa lewat YouTube aja sih belajarnya. Tapi tetap Oke, Bu, silakan. kita butuh bimbingan Bu dosen soalnya Iya, belajar di YouTube kadang-kadang juga nggak seperti iya, belajar betul. sama guru. Baik, silakan Ibu Novana dilanjutkan. Baik, di sini kita mengambil judulnya yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif dan motivasi belajar terhadap hasil belajar informatika kelas 94 di SMP saya ya 172. Oke, di sini ada media interaktifnya itu dikategorikan dengan X1, motivasi belajar itu X2 dan hasil belajar itu yaitu Y. Di sini saya untuk surveinya menggunakan seperti ini, teman-teman semua. Soal survei terkait penggunaan media pembelajaran. Ini saya ambil hanya 10 saja. Dan yang di bawahnya yaitu soal survei terkait penggunaan motivasi belajar. Dan di sini terakhir yaitu soal survei terkait penggunaan hasil belajar. Sama semua berjumlah 10. Oke. Nah, di sini dirangkum. Ya, ini nama siswa, jenis kelamin, media interaktif yaitu X1, motivasi belajar yaitu X2, dan hasil belajar yaitu X3. Nah, di sini langsung variabelnya yaitu kita tulis X1 sebagai media, ya kan media ya, media interaktif, X2-nya motivasi, dan Y-nya itu adalah hasil. Nah, di sini semua 8 desimalnya 2 deh. Data view. Oke, kita masukkan datanya yang tadi dari Excel, saya copy paste aja. Yang dari Excel sini tadi nih, semua saya copy paste ke dalam SPSS. Bu Novana, Yes. nggak tampil SPSS-nya itu, baru Excel. Hah? 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 Ya, Kok di saya? yang tampil Coba yang Excel lain. doang itu. Ya benar ya, yang lain ya, Bapak tampil Ibu ya. Excel-nya Bu, Ibu belum menampilkan SPS. Share-nya Mas? ini apa? Hah? Entire screen Bu Novana. Entire screen. Sudah. Coba. Itu di stop screen dulu. Oh. Nah, lagi coba entire Salah screen. dong. Enggak salah, Bu. Enggak salah. Enggak salah. Saya deg-degan tahu sebenarnya. Deg-degan itu tanda Santai, Bu. kehidupan. Santai, Bu. Bismillah, Bu. Main nicas otak kita semuanya nih. Tambah. Lancai. Aduh, Hidup Mbak Sana semua saya tambah jadi mau hijau. nangis tahu. Saya deg-degan. Aman, Bu, aman terkendali, nggak ada yang lihat kecuali kita doang di kelas ini. Ini aja saya sampai WA Pak Hadi nanti bantuin, Pak Hadi nanti bantuin. Saking saya Nah, bagus. deg-degan ya. Berarti mau bisa. Saya senangnya itu. Karena statistik ini kalau nggak belajar kelompok bersama agak sulit ya. Insya Allah bersama kita bisa ya, Bu. Ya, Bu Iya, Nova. amin. Aman. Oke. Saya senang banget ya, Bu Nova bisa. Ya, ini saya copy dari Excel yang tadi sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Oke. Sudah. Aman, Bu Novana. Saya copy dari tadi yang Excel tadi, data tadi, X1 yaitu media, X2 motivasi, dan Y-nya adalah hasil. Oke. Motivasi media hasil. Motivasi variabel X ya dengan itu Iya. hasil variabel Y ya. 3 variabel ya, Bu? Iya, 3 variabel. Kok ini saya nggak bisa ngetik ya? Oh. oke. Minimal kalau di NTP 3 variabel ya, teman-teman ya. Ya, siap. Oke, di sini kita langsung analyze ya, seperti yang tadi Pak Hadi juga langkah-langkahnya sama, deskripsi statistik, frekuensi. Nah, di sini media, motivasi dan hasil kita masukkan ke variabel, lalu statistik. Di sini kita contreng rata-rata, median,
modus, standar deviasi, varians, range, minimum, dan nilai maksimum. Lalu continue. Dan kita langsung ke chartnya, yaitu di sini tadi seperti dijelaskan oleh Bu Neneng, ada bar chart, ada pie chart, ada histogram. Di sini kita klik contohnya histogram, ya, continue, dan oke. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini dijelaskan, yaitu medianya untuk rata-rata 29,7, motivasinya 29,4, dan hasilnya adalah 30. Untuk median, Hasilnya maaf, belum Bu Nova. muncul, Bu Nov. Hasilnya Hasilnya belum muncul. Allahu Akbar. entire Outputnya. screen-nya. Udah, kok nggak mau? Ulang lagi Bu, biasa gitu dia ngadat. Udah muncul. Sudah muncul. Pinter Bu Nova, ada hasilnya ya. Tadi Setiap itu input nanti juga proses nggak muncul pasti lagi ada nih. produk. Perasaan Ini tadi produknya saya ini. ini produknya Bu dosen. Iya bagus Bu Jadi Nova. ada median, min, median, mode, standar deviasi, varians, range, minimum, dan maksimum. Di sini ada medianya itu minnya berapa, 29,7, motivasi 29,4, dan hasilnya 30. Begitu pula dengan mediannya, untuk media 29,5, motivasi 29,5, dan hasilnya 30. Nah, di sini ada frekuensi setiap tabel. Di sini ada tabel untuk medianya. Di sini ada motivasinya, tabel motivasi, dan hasil. Nah, yang tadi histogram. Nah, seperti ini. Frekuensinya untuk media dan frekuensi untuk motivasi, histogramnya seperti ini, dan frekuensi untuk hasil. Oke. Lalu yang kedua, itu deskriptif ya. Media, motivasi, dan hasil juga dipindahkan ke variabel. Lalu option kita sama, standar deviasi kita klik, variance, minimum, maksimum. Lalu continue, dan oke. Nah, di sini untuk deskriptifnya, semua ada nilai statistiknya, yaitu 36 untuk jumlah siswanya. Minimum statistiknya, yaitu untuk media 21, dan maksimumnya untuk media adalah 39. Mean statistiknya 29,7 seperti yang tadi di atas. Standar deviation-nya ya statistiknya adalah 4,13 dan varians 17,1 untuk media. Begitupun dengan motivasi, hasil, dan validasinya. Oke, mungkin ini saja Bu dosen. Saya bisa menjelaskannya sampai sini. Mantap, Mohon maaf ya, bagus ya. teman-teman. Tinggal nanti di copy aja ya kan output ini ke tesis biasanya. Ya, Iya. gambarkan. Jadi setiap variabel itu harus ada histogramnya, harus ada data tabelnya, lalu ada histogramnya. Seperti ini udah oke banget nih, udah bagus ya kan. Ya, setiap variabel itu sudah terlihat data yang dikumpulkan ya. Data yang sudah dikumpulkan, misalnya tadi apa sih X1-nya tadi, X1-nya, X2-nya, dan Y-nya. Ya, X1-nya media, motivasi X2, dan Y-nya itu adalah hasil. Ya, Oke, cukup sekian. pengamatan media seperti apa ya, diisi oleh siswa atau sampel diisi oleh responden, diskorkan, dimasukkan kemari. Nah, itu dia, cuma itu doang. Jadi saya yakin teman-teman nanti akan membuat penelitian paling rendah penelitian eksperimen ya. Iya, paling tinggi kalau di UIK semua harus penelitiannya adalah penelitian produk ya, harus ada R&D, Research and Development. Tapi eksperimen pun sudah bagus, korelasional lebih bagus ya. Di bawah eksperimen sih kalau kita melihat karena lebih mudah pengambilan datanya. Tapi pengolahan datanya mirip-mirip aja sih sebenarnya, kesulitannya sama aja. Ya, Bu Nova, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Bu Fitri. Monggo Bu Fitri. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya. Ini kalau pertanyaannya boleh gimana Bu dosen, kan kita ada 2 kelompok atau bagaimana cara langkah-langkahnya dalam ini? Saya pikir nggak perlu bertanya lagi karena sudah ujian kemarin. Saya tanyakan di ujian udah bisa menjawab semua. Karena waktu ya saya pengen 30 menit untuk saya gitu maksudnya. Izin, maaf. Terima kasih.
Ya, makasih ya, ada presentasi ya. Begitukah semuanya? Sudah jelas semua ya kan? Siap, Bu Dokter. Udah mantap udah bagus. Oke. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kelanjutan materi kita ya, karena 30 menit ini modal kita untuk presentasi ke depan lagi nanti seperti ini. Jadi dalam 2 sesi ke depan nanti teman-teman bisa presentasi lagi semoga ya. Apa namanya, seharusnya saya sekali lagi pertemuan baru UTS kemarin, ya, tapi karena saya nggak masuk sekali, ya sudah gitu. Materi sudah saya upload ya, ada di GCR yang untuk pertemuan hari ini. Kita mulai masuk ke statistik inferensial ya teman-teman ya. Ya, penyajian data itu sudah kemarin, baik data itu dengan apa, dengan rumus yang kita sudah tetapkan, ukuran dalam apa namanya, analisis apa menampilkan data dengan data apa namanya berkelompok yang saya takutnya belum paham gitu ya. Itu yang saya jadi kepikiran ya, tapi di soal kemarin ujian sudah pada jawab semuanya ya. Ya, udah pernah disampaikan walaupun sekali pertemuan teman-teman disalah gitu ya. Tendensi data berpusat dan ukuran penyebaran data sudah kita bahas serta bagaimana menyajikan data. Nah, di dalam buku saya itu ada tentang probabilitas ya, kalau udah beli semua bisa di rumah, bisa dibuka-buka, itu ada probabilitas dan distribusi probabilitas. Nah, ini karena waktu kita nggak mungkin terkejar, tapi intinya tentang teori peluang pengambilan data ya teman-teman ya. Teori peluang. Peluang itu kalau kita melempar dadu pasti ada 1/6 sekali lempar muncul. Baik itu 1, baik titik 1, titik 2, titik 4, dan seterusnya. Itu muncul sekali gitu. Kira-kira seperti itu, berarti 1/6. Itulah kira-kira. Kalau mata uang, pasti kalau kita lempar itu muncul burung atau tulisan gitu ya. Pasti nilainya setengah kan, setiap kemunculan setengah. Setengah daripada 2 gitu, yang nggak mungkin muncul sekalian. Itu namanya peluang. Jadi yang sudah kita, kalau kita mau lempar 2 kali, pasti munculnya bisa 2 gambar atau 2 tulisan, atau 1 sekali tulisan, sekalinya gambar burung gitu kan. Kalau mata uangnya ya, yang apa pakai koin gitu. Nah itu tentang peluang. Kalau kita melempar berulang-ulang ya bisa banyak sih gitu peluang terjadinya itu. Nah demikian juga dalam pengambilan data sampel penelitian kita, kalau di kelas ada 20 orang, bisa aja ketika kita memilih pertama anak yang ke-1 atau anak yang ke-10 atau anak yang ke-30. Ya, jadi sekali memilih 1 anak, tapi kalau sekali memilih 2 anak bisa muncul anak pertama dengan anak ke-20, anak ke-20 atau anak yang ke-19, bisa aja seperti itu. Itu namanya teori peluang ya, pengambilan data berapa kali diambil, ya apa yang muncul gitu. Nanti bisa dibaca ya pengayaan aja sih. Kemarin hampir saya hilangkan di buku tersebut, tapi nggak apa-apa sebagai pengayaan aja dan tidak masuk di dalam pembahasan di dalam RPS kita. Jadi saya minta teman-teman pelajari aja tentang teori sampling ini. Jadi ada bagaimana mengambil sampel ya, sampling. Jadi konsep probabilitas ada di halaman 59, nanti bisa dilihat tentang distribusi juga ada di halaman 64 dan sampling halaman 73. Apakah sudah memiliki semua buku ini? Ada di hadapannya? Boleh kita coba bedah sedikit bukunya hari ini. Punya Bu Fitri, punya nggak? Belum Bu, saya belum punya. Bukannya sudah beli semua kata Bu Arbia? Saya belum Bu, kemarin saya kan saya habis operasi Bu, ditabrak. Jadi saya waktu Sabtu kemarin. Cepat saja Bu, cepat saja. Pak Afid udah punya, Pak Hadi udah punya? Kalau besok saya beli nggak apa-apa ya Bu ya, mudah-mudahan nanti dikirimkan. Ya nggak apa-apa, maksud saya mau tanya, udah punya siapa yang belum punya lagi yang lain? Semua sudah punya? Oh ya udah nggak apa-apa. Maksud saya coba dibedah, kita coba bedah bukunya, ya kan? Apa namanya, mohon maaf ya karena belum boleh disebar PDF-nya biar kembali dulu ya. Modal cetak buku kita ini belum kembali modalnya karena emang luar biasa ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan semangat juga pada penulisnya seperti itu. Oke, kemudian kita statistik deskriptif sudah selesai. Statistik inferensial yang saya ingin kupas hari ini, statistik inferensi atau inferensial itu kita ingin kupas. Untuk masuk ke statistik inferensial ini ada namanya uji prasyarat.
Uji prasyarat data. Jadi data itu harus kita uji dulu, layakkah dia menggunakan statistik inferensial atau tidak. Kalau tidak layak, itu tidak perlu kita lanjutkan ke statistik inferensial. Seperti itu. Dalam hipotesis penelitian, ya, biasanya kalau penelitian itu adalah penelitian eksperimen, itu ada hipotesis satu terkait dengan melihat uji perbedaan, ya, antara yang diberikan perlakuan dengan tidak diberikan perlakuan. Misal terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan kita ambil contohnya kalau tadi X1-nya apa tadi? Motivasi ya. Dan apa satu lagi tadi? Motivasi dan apa? Materi, Bu. Bu. Materi. Materi, Media. bukan. Media. Ya. Jadi media itu kita berikan perlakuan misalnya menggunakan media AI gitu ya. Media AR ya. Apa AR itu? Ruang. Apa sih AR? Lupa sih kepanjangannya. Augmented reality ya. Yang menggunakan augmented reality dengan yang tidak menggunakan augmented reality. Ya, kita berikan perlakuan satu, lalu bagaimana hasil belajarnya. Ya, medianya tadi Ibu Vita kita ambil medianya augmented reality gitu ya. Dengan yang konvensional aja yang biasa menggunakan metode misalnya apa gitu. Nah, itu hipotesis satu ya. Hipotesis yang kedua biasanya adalah melihat interaksi antara apa ya? Augmented reality antara variabel X dengan Y. Ya, apakah terdapat interaksi antara metode dengan metode dan dan motivasi media dan motivasi terhadap Y gitu. Jadi metode dan media ini kita lihat interaksinya terhadap Y seperti apa, Y-nya hasil belajar. Ya, jadi di sini kalau nggak ada interaksi, maka kita nggak perlu melanjutkan kepada hipotesis yang ketiga. Ya, hipotesis yang ketiga itu kita ingin melihat apakah anak yang motivasi tinggi ya menggunakan media apa yang cocoknya sehingga meningkatkan hasil belajar. Apakah menggunakan yang konvensional aja yang biasa atau menggunakan augmented reality gitu. Atau hipotesis yang kelima, yang keempat kita ingin lihat apakah anak yang motivasinya rendah ya Bu, yang tadi presentasikan motivasi ya variabelnya. Apakah anak yang motivasinya rendah lebih tepat menggunakan apakah yang diberikan perlakuan augmented reality atau tidak sehingga meningkatkan hasil belajar. Nah, begitu kira-kira. Sehubungan dengan tadi yang saya sampaikan ya bahwa untuk hipotesis satu yang saya sebutkan tadi itu melihat perbedaan itu hanya sebatas melihat statistik deskriptif ya teman-teman ya. Ya, melihat rata-rata kelompok yang diberikan perlakuan lebih tinggi atau yang konvensional. Itu cukup dengan analisis statistik menggunakan statistik deskriptif. Ya, kalau di SPSS cuma cukup itu kita klik ya melihat rata-rata. Oke. Yang kedua juga ada di SPSS ya untuk interaksi itu ya. Kita juga butuh kepada melihat ada interaksi atau tidak. Kalau tidak ada interaksi, nggak perlu lanjutkan ke statistik inferensial, yaitu di hipotesis yang ketiga, empat itu menggunakan statistik inferensial. Ya Pak, biar teman-teman paham kenapa kita harus bahas statistik inferensial ini gitu loh. Ya bisa lihat di tesis Butari yang sudah saya share, ada nggak? Saya share statistik Butari, tesisnya Butari. Kayaknya sudah pernah saya share ya, apa di grup, apa di GCR ya? Pernahkah tesisnya Butari? Sudah Ibu lewat WA. Baik, itu disimpan ya, disimpan, dicek, coba dilihat ya. Karena bisa jadi ada interaksi, bisa jadi tidak ada interaksi. Kalau Butari itu ada interaksinya. Biar paham coba dibuka aja itu hipotesis Butari ya, baik yang di bab 2 akhir hipotesis penelitian atau yang bab 3 akhir statistik hipotesis statistik begitu. Jadi hipotesis kan sudah pernah tahu kita ada dua ya pembagiannya gitu. Ada statistik inferensial
Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial, begitu kira-kira ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu sekali ya melakukan melihat apakah ini ada interaksi ataupun tidak. Gunanya kita ingin melanjutkan dengan uji selanjutnya. Ya, uji selanjutnya. Nah, uji selanjutnya itu menggunakan statistik inferensial. Nah, begitu. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya sampai di sini ya, insyaallah ya. Nah, jadi hari ini kita pengen lihat itu. Bagaimana sih uji prasyarat itu sehingga dia harus bisa diolah data. Nah, begitu nanti ada interaksi teman-teman ya antara variabel X dan Y ini, maka kita langkah selanjutnya melakukan uji prasyarat. Boleh dibuka ya, yang di Bu Tari itu ada uji prasyarat. Ya, kebetulan Bu Tari ini saya yang saya pengen share, bisa nggak bisa nih, saya pengen share materi. Bu Tari ini kebetulan saya yang bimbing ya, jadi bisa lihat langsung contohnya tesisnya Bu Tari seperti itu. Boleh dibantu, saya bisa share host. Ini belum bisa kayaknya. Sharing is not turned on. Pindahkan hostnya, sebentar Bu Fitri. Sudah, Ibu. Sudah. Ke saya yang ini ya, yang kebuka ini ya, yang buka kamera. Iya, yang kebuka kamera saya. Belum bisa. Jangan yang pakai HP, yang pakai laptop aja nih. Yang Hasanah RCA, yang kebuka kameranya. Ya. Oke. Ini saya matiin dulu yang di HP tadi karena terlihat di depan layar. Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Oke. Di sini terlihat apa di depan layar? Apa yang terlihat? Terisi. Ya, daftar isi ya. Nah, ini daftar isi, ini ada daftar isi buku ya. Saya sudah sampaikan bahwa yang sebelumnya sudah semua saya jelaskan. Daftar isinya ini, ya kan? Ini materi di buku tersebut, ya. Konsep dasar statistik udah, statistik deskriptif udah beres. Sekarang statistik inferensial, ya. Nah, statistik inferensial untuk masuk kemari saya katakan tadi pas ada uji prasyarat. Jadi data dari tadi motivasi variabel yang pertama, terus variabel X yang kedua itu tentang media yang digunakan, adanya perlakuan media tersebut, ya kita ambil dari dua kelompok ya, dari dua kelompok tersebut, lalu data hasil belajar. Nah sekarang nanti boleh ditonton di YouTube bagaimana ya cara menguji data apakah memenuhi persyaratan data analisis untuk inferensial ataupun tidak. PR saya tolong ditonton YouTube-nya ya tentang itu biar kita lebih mengerti ya bagaimana untuk bisa melanjutkannya gitu. Nah, sudah saya share juga ya materinya di GCR terkait dengan uji persyaratan analisis itu sudah saya share ya. Nah, sekarang untuk inferensial itu apa aja nanti akan dibahas di inferensial. Yang pertama di inferensial itu dibahas pengujian hipotesis. Ini sudah kita lalui kemarin, tapi akan terus kita ulang-ulang karena selalu setiap jenis penelitian yang kita teliti itu harus ada pengujian hipotesis. Jadi karena itu teman-teman mohon pahami banget tentang apa itu hipotesis statistik, bagaimana menguji gitu. Kenapa di sini dikatakan menguji? Karena di statistik inferensial ini memang kita menguji ya. Kita menguji daripada data yang sudah kita dapatkan, apakah teruji enggak hipotesisnya.
Nah, seperti itu. Kalau pada statistik deskriptif, kita belum menguji hipotesis ya, teman-teman. Kita belum menguji hipotesis kita. Kita baru mengumpulin data, melihat bagaimana jangkauan data, pemusatan data, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang korelasi dan regresi, seperti itu. Nah, ini hari ini saya udah share materinya, kita akan bahas ini. Minggu depan kita akan bahas analisis varian ataupun ANOVA. Ya, di samping buku ini ada PowerPoint yang sudah saya buat. Baik, saya tampilkan ya. Materi kita ada di GCR, boleh dilihat. Saya coba tampilkan yang sudah saya buka saja. Ini dia ya, tentang analisis regresi sederhana. Ya, statistik ini kan membahas analisis ya, analisis data gitu. Nah, analisis data ini kenapa dikatakan analisis data regresi sederhana ya? Nah, sebelum kita tahu kenapa bagaimana dan seterusnya, kita lihat sejarah, mungkin nggak perlu, bisa dibaca aja ya. Ya, begini ya. Nah, pengertian analisis ini contoh. Oke, pengertian regresi dulu ya. Jadi data ini kita ngolah nanti dengan regresi sederhana. Sederhana itu kalau satu variabel pada penelitian korelasional itu kita melihat hubungannya dengan variabel Y. Teman-teman harus familiar dengan variabel X dan Y ya. Variabel X itu apa ya? Variabel X, variabel bebas. Ada bebas itu 1, 2. Atau kadang variabel bebas hanya 1. Tapi di dalam tadi tesis mahasiswa S2 harus ada 2 variabel bebasnya ya teman ya. Harus ada 2 minimal. Tadi kayak motivasi 1, lalu yang kedua ada materi gitu. Bukan materi siapa, media gitu, pembelajaran. Kalau Y pasti harus selalu ada Y ya dalam penelitian itu kalau jenis penelitian kuantitatif seperti itu. Kalau dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah variabel X dan variabel Y. Ya, semuanya itu responden, mengambil data pada responden, tidak kepada menggunakan sampel tidak menggunakan pengambilan data dengan menggunakan acak ataupun random, tidak ada seperti itu. Jadi nggak ada, yang ada di sini ada penelitian kuantitatif, ada istilahnya analisis data dengan menggunakan regresi sederhana ataupun berganda. Tadi sederhana kalau X-nya hanya 1. Berganda kalau X-nya 2 diuji pada Y. Misal, ya kan, ini kita masih pakai tadi ya, contoh yang teman-teman presentasikan ya. Misal terdapat hubungan motivasi terhadap hasil belajar, saya ulangi ya, terdapat hubungan motivasi dengan hasil belajar matematika atau hasil belajar apa aja. Itu namanya kita menganalisis dengan regresi sederhana nanti ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dua variabel bebasnya, terdapat hubungan antara motivasi dan pemanfaatan media dengan hasil belajar matematika. Nah, itu namanya regresi berganda. Sangat bergantung dari berapa jenis variabel yang kita hubungkan ya ke variabel Y-nya atau variabel terikatnya, seperti itu. Nah, baik, saya ngelihat waktu terus, sekarang jam 12.22, sedikit lagi, Masya Allah. Nanti tugas teman-teman ya mempresentasikannya dengan SPSS. Ya, bagaimana mengolah data dengan regresi. Tapi walaupun demikian sudah ada di SPSS saya yang pertama yang lengkap itu semuanya ya. Ada cara penggunaan SPSS dan beberapa contoh-contoh penggunaan SPSS pada jenis penelitian berbeda-beda. Nanti bisa dipelajari di situ. Nanti saya juga akan tampilkan di sini ya sebentar, mudah-mudahan cukup waktunya. Pengertian regresi, oke? Itu pengantar saya sudah dipahami ya tentang regresi ya. Kenapa kita perlu membahas tentang analisis regresi ini. Nah, jadi analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas. Ya, satu atau lebih variabel bebas tadi sudah saya jelaskan terhadap variabel tidak bebas, Y. Ya, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas itu variabel Y harus diramalkan berapa ya gitu. Oke, kalau kita dasarnya matematik atau statistik sudah paham ini bagaimana meramal nilai Y. Selalu Y itu harus dicari nilainya, biasanya suatu persamaan harus ada Y, harus ada X gitu ya dalam matematik.
Ya, harus ada apa? Nilai apa? X dan Y. Kalau kita mau buat grafik selalu juga harus ada nilai X dan nilai Y. Jadi menyajikan datanya bisa dengan menggunakan statistik apa menggunakan apa? Table ya, menggunakan table atau kita menggunakan grafik untuk kita bisa melihat polanya. Nah, ini contoh penerapan analisis regresi ya teman-teman ya. Analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Bisa diramalkan nggak? Nah, itu tentang Gould Tom. Pasti bisa kita ramalkan, oke? Analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, bisa diramalkan tidak? Bisa, Bu Fitri? Bisa, ya enggak? Ya, saya sih kalau pendapatannya cuma 5 juta, kita mau beli rumah setahun kan nggak bisa. Pasti kita harus memenuhi dulu konsumsi rumah tangga hari-hari. Tapi kalau kita punya 500 juta sebulan, kita bisa membeli rumah setahun gitu kan, pasti bisa kita ramalkan kira-kira. Analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang, itu begitu. Ya, ini dalam ekonomi ya. Ini analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Ya, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Ya. Analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan. Jadi variabel bebasnya biaya periklanan, variabel terikatnya volume penjualan perusahaan. Oke, berhubungan tidak itu gitu iklan dengan penjualan pastilah ya, kita paham kita. Nah, sekarang ketergantungan statistik vs fungsional ya versus fungsional. Ya, hubungan kausal. Ketergantungan statistik ya konsumsi dengan pendapatan, masa kerja dengan produktivitas, iklan dengan penjualan. Hubungan fungsional, likuiditas dengan aktivitas lancar. Ya, produktivitas dengan hasil produksi. Ini contoh variabel-variabel yang diambil ya, teman-teman ya. Upah karyawan dengan jam kerja. Oke. Perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Jadi ada istilahnya korelasi, ada regresi. Nah, di sini. Dua-duanya dipakai dalam kita menganalisis ya data ya, pada statistik pada jenis penelitian korelasional namanya. Penelitian korelasional itu korelasi ya, ada hubungan ya, melihat ada hubungannya. Kita sering sebut dengan jenis penelitian korelasional. Tapi pada penelitian eksperimental tidak ada istilah ini ya teman ya. Jadi ini hanya pada penelitian korelasional. Nah, korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas yang tadi saya sampaikan, tidak ada istilah variabel tergantung dan variabel bebas. Jadi setiap jenis penelitian ada istilah variabelnya gitu. Ya, regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Istilah dan notasi variabel dalam regresi. Nah, ini variabel Y, variabel X. Tadi sudah banyak kita baca ya. Nah, variabel Y itu variabel tergantung atau dependent variabel. Variabel yang dijelaskan atau explained variabel. Variabel yang diramalkan atau yang dipredikten. Variabel yang diregresi atau regression. Variabel tanggapan atau respon. Nah, ini sering ya, istilahnya itu sering dipakai untuk variabel Y. Bukan hanya variabel terikat, tapi ada istilah lain yaitu tergantung, yang dijelaskan, yang diramalkan, yang diregresikan, yang ditanggapi. Kalau X itu variabel bebas. Ya, nanti kalau saya menjelaskan di dalam penjelasan selanjutnya banyak istilah saya gunakan Y, teman-teman harus paham ya maksudnya apa. Ada variabel X, variabel bebas atau independent variabel, variabel yang menjelaskan, ya kan? Kalau Y-nya yang dijelaskan. Kalau Y yang tergantung, istilah digunakan variabel bebas. Dua itu berpasangan ya teman ya. Jadi kalau variabel tergantung, variabel bebas. Kalau dependent variabel, independent variabel. Variabel yang dijelaskan, explain variabel ke kanannya, variabel yang menjelaskan atau explanatory variabel. Variabel yang diramalkan, predicten, variabel yang peramal atau prediktor. Gitu ya. Kalau variabel yang diregresikan, ya ada variabel yang meregresi atau regresor. Variabel tanggapan, respon, atau disebutkan variabel perangsang atau kendali. Ya ada rangsangan pasti ada tanggapan, gitu kan? Stimulus or control variabel. Siap ya dengan istilah ini ya semuanya ya. Jadi teman-teman jangan pusing, jangan 7 keliling nanti kayak orang tawaf aja, ya. Kalau tawaf ada apa-apa lah, kalau pusing keliling dengan statistik nanti
malah jadi puyeng ya. Siap? Lanjut. Kita masih ada waktu. Ya, oke. Nah, persamaan regresi. Ya, ini teman-teman semuanya ya. Dalam regresi itu kita harus membuat persamaan linear namanya, ya. Persamaan linear itu kalau dalam matematik tidak ada kuadratnya. Tidak ada kuadratnya. Dia garis lurus jadinya nanti. Ini harus kita pahami ya. Beda teman ya antara garis lurus dengan kurva. Kalau kurva bentuknya kayak apa? Ada gunung gitu ya. Ada lembahnya, ada puncaknya gitu ya. Ya, kalau gunung kan datar tanah, naik ke atas kan ada apa? Ada tumpukan-tumpukan itu naik ke atas. Gunungnya ada bentuknya itu simetris, ada tidak simetris gitu. Ya, tapi ya itu menjadi pasak bumi ya gunung itu ya. Nah, ini begitu juga kira-kira teman ya. Ini kalau garis lurus itu yang mendatar, yang mendatar, yang artinya garis lurus tidak ada bengkokan apapun gitu. Nanti ada istilahnya itu nilai yang diramalkan Y, ini dia persamaannya yang diramalkan. Ini ya semuanya untuk meramalkan ini gitu ya. Ya, kalau A itu disebut dengan konstanta. Konstanta itu tidak mengandung variabel. Ya, ini konstanta. Kalau ini B koefisien namanya. Yang ada X itu namanya koefisien, yang melekat pada X itu namanya koefisien ya. Nah, ini variabel bebas. X itu variabel tapi variabel bebas. Y itu variabel terikat atau nilai yang diramalkan di sini. Ya, ini variabel bebas. Nggak usah pusing ya. Nah, kita santai aja. Nanti bisa diulang lagi. E itu epsilon, bacanya nilai residu. Ini epsilon residu. Jadi nanti kita akan mencari nilai A, nilai B, nilai A, nilai B. Teman-teman, nanti kan kita pakai SPSS ya, kita tidak akan menggunakan kalkulator atau menggunakan ini. Yang penting nanti istilah ini teman-teman harus paham ketika membaca output. Ya, membaca output di dalam SPSS ini istilahnya harus tahu. Akan selalu muncul A, B, E, epsilon, Y, itu akan selalu ada di output daripada SPSS. Ini perlunya saya menjelaskan ini sebagai pengantar kita untuk paham nanti istilah-istilah yang digunakan di dalam SPSS seperti itu. Oke, boleh lanjut? Nah, ini sudah dipasang rumusnya di SPSS, sudah dipasang SPSS. Begitu kita melakukan analisis, analyze, ini akan nanti muncul nilai A berapa, nilai B berapa. Kayak kita menggunakan kalkulator, saya sering berulang-ulang, bisa kita mempersepsikan seperti itu, biar kita itu paham ini adalah alat untuk menghitung ya teman-teman ya. Nah, cuman ini menghitung data statistik beda dong. Kalau kalkulator kan sangat, walaupun waktu saya kuliah, saya pernah menggunakan kalkulator khusus ya untuk menghitung tanpa menggunakan SPSS juga bisa gitu loh. Iya, mencari nilai residu itu bisa semua di kalkulator yang istimewa yang lebih besar. Itu saya pernah waktu kuliah diajarkan sama dosen bisa menggunakan itu. Seperti itu, tapi dengan bantuan SPSS kemudian berkembang, Masya Allah membantu sekali ya. Ya, ini contoh ya kan. Ini begini. Ya. Nah, contoh mau dibahas contoh nggak cukup waktu, nggak apa-apa sih ya. Ini tentang ekonomi ya, nggak apa-apa. Tapi kalau matematik tadi, kalau yang pendidikan kita bisa ambil contoh langsung. Saya pikir nggak perlu ya. Ini contoh yang bukan pendidikan, yang pendidikan kita ambil contoh tadi. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin menyimpulkan analisis data ya dengan menggunakan regresi ini. Apa yang kita harapkan ya? Kalau kita bisa simpulkan apa yang diharapkan ya harus kita dapatkan ketika kita itu mengolah data dengan menggunakan analisis regresi ini. Yang pertama yang kita ingin cari adalah persamaan regresi. Ya, persamaan regresi. Teman-teman nanti dari data yang kita dapatkan nilai A, nilai B, ya, kemudian nilai Y gitu ya atau nilai apa aja yang ada di SPSS, tujuan kita membuat persamaan regresi. Persamaan regresi ini harus teman-teman sendiri yang lakukan, buatkan. Nah, tadi udah nih, ini persamaan regresi ini namanya persamaan regresi ya. Di SPSS akan terlihat ada nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, epsilonnya berapa. Ya, nilai X nggak usah dicari gitu karena kita
ingin meramalkan Y itu, nanti berapapun variabel nilai dari variabel atau data dari variabel X ini akan melahirkan nanti berapa Y-nya. Ya, seperti itu. Ya, jadi di SPSS nggak ada persamaan ini. Bu Ifah selalu ya, kalau nguji itu selalu tanya, ya kan? Persamaan regresi ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, harus Anda buat. Membuatnya mudah, kan data sudah ada di SPSS. Oke? Kemudian ada nilai prediksi. Ya, nilai prediksi, tujuan kita ingin melihat nilai prediksinya gitu. Ya, prediksi itu Y. Kita ingin tahu berapa Y-nya. Ya, nilai Y-nya berapa, itu kita harus tahu, bisa memperkirakan nilai Y-nya. Itu larinya mencari nilai Y, ini membuat persamaannya, ini mencari nilai Y-nya, ya kan? Kalau misalnya X-nya sekian, variabel motivasi misalnya, ya kan? Motivasinya sekian, ya. Berapa ya rata-rata hasil belajarnya, gitu kira-kira. Kalau anak motivasi rendah, diprediksikan hasil belajarnya gimana, itu nilai prediksi kan. Kalau anak yang motivasinya tinggi, diprediksikan hasil belajarnya seperti apa, itu nilai prediksi namanya. Oke, paham ya? Jawab dulu, paham nggak? Nggak semangat sendirian belajarnya, pada lagi masak, soalnya saya juga ngelihat di ibu dapurnya pada penuh ya. Ntar lagi ya, sabar 2 menit lagi udah selesai, ini udah lewat malah ya. Masih ada yang masuk nggak? Oke, koefisien determinasi, ya kan? Tadi kan nggak ada kuliah ya, nggak apa-apa ya. Ini melihat koefisien determinasi gitu. Wah, kalau tadi pagi saya masuk, saya udah lunas utang saya, pertemuan ke-6 ya, nggak masuk kemarin, tapi ini jadi pertemuan ke-6 masih ya. Koefisien determinasi ya, kita ingin mencari koefisien tadi. Ya, nilai A dan B, determinasi itu nilai A dan B. Ya, teman-teman udah harus ingat banget yang tadi persamaan tadi, nilai A dan B berapa, nilai ini koefisien namanya, B ini konstanta. Karena tidak mengandung variabel X namanya konstanta. Oke, udah tahu ya dari persamaan itu penting sekali dihafalkan. Ada yang udah bisa hafal? Y sama dengan apa? Variabel terikat atau nilai prediktif. BE tambah epsilon. Itu ya. Udah hafal ya. Coba Pak Hadi hafal. Y sama dengan Pak Hadi mana? Nggak ada. Pak Hafid tadi yang presentasi? Nggak ada juga. Bu Fitri masih ingat persamaannya tadi? Saya tutup dulu nih. Bu Vita ingat? Pak Muammar sini ingat? Apa persamaan tadi? Belum hafal ya? Nah, saya sih udah, waktu saya pernah ngajar SMA dulu di awal, PNS saya di SMA 3 Banda Aceh, saya ngajar mata pelajaran matematika. Tugas saya mengajarkan tentang persamaan kuadrat, persamaan linier. Wajar dong kalau saya udah lebih duluan belajar ya. Teman-teman juga bisa belajar bareng ya. Bu, koreksi ya Bu kalau salah. Y sama dengan A tambah BX ditambah apa tuh Bu yang lambang epsilon ya Bu? Iya, epsilon. Senang saya mau dicoba, bagus epsilon. Saya walaupun ngajar matematika sekarang kalau ketemu Bu Hasanah kurang pede nih Bu, maaf. Si Bu Fitri ngajar matematik, Bu Fitri? Ya, saya di SMP sekarang Bu. Kalau dulu kan di Allah, Bu Fitri lebih pandai daripada teman-teman yang lain, insya Allah nanti ya, lebih banyak karena udah terserap. Udah. Jadi saya ketemu Ibu Makanya bagus. Bagus belajar statistik, Bu, kan kelanjutan. Ibu juga ada ngajar statistik sebenarnya kan. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Tapi saya kemudian tahun pas tsunami itu 2000 berapa tuh tsunami? 2004 ya. 2006, 2004. 2004. Saya pindah ke Jakarta, ngambil S2, S3, lalu saya jadi dosen. Nah, seperti itu. Jadi, Masya Allah ya, pengalaman saya mengajar itu membantu sekali saya mengajar statistik ini, gitu. Kadang ada orang kuliah tapi tidak mengajar, belum punya pengalaman mengajar, sehingga lebih sulit ya. Tapi ini Bu Fitri sama dengan saya nih, insya Allah jadi dosen ntar lagi ya, pindah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu doanya, Masya Allah. Semangat ya, juga yang lain ya.
Pak Hadi juga semuanya, ya Bu Vita dan kawan-kawan semuanya. Nah, ini ada kesalahan baku. Saya minta waktu 10 menit. Sebenarnya saya ada acara lagi sih, jam 12:30 ya, tapi nggak apa-apa sebentar. Nah, ini saya jelaskan dulu apa yang akan kita pelajari ya, biar kita paham ya. Jadi satu rumus kecil tadi untuk mencari ini semuanya. Kesalahan baku atau estimasi tadi, ya epsilon tadi. Kita cari nilai epsilonnya. Kemudian kesalahan baku koefisien regresi. Koefisien regresi, koefisien tadi yang di X tadi, B tadi ya. Kemudian enggak, ada koefisien regresi lain lagi nanti ya, ada rumusnya ya. R itu ada sendiri nanti. Kemudian nilai F hitungnya berapa ya, nilai F hitung itu yang dicari. Tapi kita sudah punya F hitung itu sudah di tabel. Tabel baku itu, tabel F sudah ada. Nanti kita bandingkan nilai hitung dengan tabel. Ada kegunaannya nanti ya di dalam membuktikan hipotesis F ini di mana digunakan. Ada T hitung namanya ya, ada T hitung, ada F, ada T, ada kesimpulan. Nanti akan saya bahas satu-satu ini ya sampai dengan selesai. Tapi hari ini karena waktu kita tidak membahas ini, oke? Kita lanjutkan nanti minggu depan. Tolong diingatkan saya ya tentang pembahasan yang sudah saya ramu tadi di dalam beberapa item untuk kita bisa lakukan ini. Nah, di materi saya sudah ada sih yang SPSS sudah pernah diuraikan tentang koefisien regresi ini. Baik, demikian karena waktu sebenarnya sih perlu waktu 19 menit sudah selesai materi saya ini, tapi karena kita memang ada kegiatan lain, oke. Bisa dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ada yang bertanya sebelum saya tutup? Maaf, Izin Bu dosen. bertanya Bu dosen. Bu dosen. Boleh, silakan Pak. Iya. Siapa? Ini Oh, Pak. tadi dijelaskan di PowerPoint bahwa rumusnya adalah A ditambah BX ditambah epsilon, Bu dosen ya. Ya, Tapi ini di dalam buku tidak ada tambahan epsilonnya, itu gimana Bu dosen? Yang benar. bentar saya lihat dulu. Ini di mana tadi rumusnya? Nah, pemecahan contoh kasus. Nah, itu ya nggak apa-apa sih Pak. A tambah BX aja itu rumus dasar Pak, rumus dasar linear Pak ya. Di halaman berapa tuh Pak? Halaman 87. Ntar dulu, mana nih bukunya nih, nyari stop share dulu. Lalu saya buka bukunya. Bukunya ini halaman 87. Ini ya 87. Cek. Bagus, Bapak udah punya buku ya? Bagus ya. Alhamdulillah. Udah. Oh, beda halamannya, edisi belum diedit kayaknya. Di bagian mana nih Pak? Statistik inferensial ya. Ini ya, regresi ini ya. Oh ya, 97 ya. Oke, siap. Kita cari dulu halaman 97. Saya di-search sebenarnya. Kenapa Pak? 97. Ini halaman berapa? 87 Bu. Oke, kalau saya 97 sih, ini edisi belum diedit. Ada berapa yang dihilang-hilangin kemarin? Bentar, saya Oh dulu. iya. Saya lihat dulu. Sebelum apa ya? Sebelum diedit halaman 97. Ini halaman berapa nih? 97, 94. 97. 96. Ini ya Pak. Iya, yang di korelasi dan regresi itu Bu. Nah, ini dia. Setelah gambar ya Pak? Regresi linear ya? Ini ya, Iya, A betul tambah. Bu. Iya. Iya.